bertani menggunakan polybag itu sangat mengandalkan nutrisi yang terkandung di dalam polybag tersebut, karena akar-akar tanaman tidak bebas mencari makanannya sendiri seperti tanaman yang ditanam langsung di tanah tanpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel Tani Murah TV. Teman-teman, hari ini saya akan sedikit membagikan tips mengenai cara pembuatan media tanam versi saya. Teman-teman, saat ini atau di era ini menanam dengan menggunakan polybag cukup menjadi tren baru, terutama bagi kalangan urban farming ataupun pada para petani pemula yang tidak memiliki lahan yang cukup luas. Bertani dengan menggunakan polybag dapat kita dilakukan di lahan yang sempit seperti di teras rumah, halaman rumah, ataupun yang lainnya. Oleh karena itu kita harus dapat memaksimalkan apa saja bahan yang terkandung atau bahan apa saja yang ada di dalam polybag tersebut, karena bertani menggunakan polybag itu sangat mengandalkan nutrisi yang terkandung di dalam polybag tersebut, karena akar-akar tanaman tidak bebas mencari makanannya sendiri seperti tanaman yang ditanam langsung di tanah tanpa menggunakan media polybag, yang akar-akarnya dapat lebih luas menjangkau makanan-makanan yang tersedia. Oleh karena itu kita harus memaksimalkan media tanam kita sehingga dapat menghasilkan tanaman subur dan sesuai dengan keinginan kita. Oke teman-teman, apa saja yang kita butuhkan di dalam pembuatan media tanam tersebut? Antara lain saya menggunakan tanah. Ini ada tanah teman-teman. Tanah itu fungsi tanah itu sendiri sebagai pengikat akar, sehingga akar-akar menjadi lebih kuat dan tidak roboh pada saat tanaman terkena air, terutama pada tanaman yang tinggi seperti cabai, tomat, ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah itu adalah sekam fermentasi yang saya buat minggu lalu. Untuk teman-teman yang ingin tahu caranya bagaimana fermentasi sekam, dapat dilihat pada video berikut, pada video sebelumnya. Fungsi dari sekam itu sendiri adalah untuk membuat rongga sehingga udara atau oksigen dapat menjangkau akar-akar atau masuk ke dalam tanah, sehingga organisme-organisme dapat hidup seperti cacing ataupun yang lainnya. Selain itu, fungsi rongga itu sendiri adalah agar akar dapat lebih leluasa untuk tumbuh dan membentuk serabut-serabut. Yang ketiga ini adalah kohe teman-teman. Ini adalah kohe dari intil kambing yang sudah menjadi tanah. Teman-teman, sudah tidak terlihat lagi bentuk dari intil kambing itu sendiri. Perbandingannya sendiri teman-teman, perbandingan untuk ketiga bahan ini adalah 1:1:1. Jadi jika teman-teman ingin membuat media tanam itu sendiri, misalkan 1 ember tanah, 1 ember sekam, dan 1 ember pupuk kandang. Serah teman-teman ingin menggunakan pupuk kandang model ayam ataupun yang lainnya. Yang perlu dipastikan adalah pupuk kandang itu sudah dalam keadaan dingin atau sudah terdekomposisi dengan baik, karena apabila teman-teman menggunakan pupuk kandang yang baru, itu bersifat panas karena dia mengeluarkan amoniak yang dapat mengakibatkan efek terbakar pada tanaman teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencampur ketiga bahan itu menjadi satu. Ini teman-teman, kita campur teman-teman. Menggunakan tangan saja apabila tidak dalam skala yang banyak.
Oke teman-teman, setelah tercampur rata, selanjutnya kita dapat pindahkan media tanam itu ke dalam pot ataupun ke dalam polybag. Oh ya teman-teman, sekam memang bagus untuk pertumbuhan tanaman, akan tetapi sekam harus diolah terlebih dahulu agar jamur-jamur patogen yang terkandung di dalamnya dapat mati. Cara terbaik adalah dengan melakukan pembakaran arang sekam, sehingga sekam menjadi arang dan jamur patogennya mati. Akan tetapi jika teman-teman ingin lebih memaksimalkan nutrisi yang terkandung di dalamnya, pilihan terbaik adalah dengan melakukan fermentasi. Karena dengan melakukan fermentasi, kandungan-kandungan yang terkandung di dalam sekam tidak rusak ataupun tidak hilang. Maaf teman-teman, dalam pembuatan video cukup berisik karena ada 2 ayam sepertinya yang ingin bertelur, makanya ributnya satu kampung. Begitu aja teman-teman. Apabila informasi ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Mungkin itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.